Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai kepada video presentasi kita yang ketiga tentang dunia perkeloran. Topik kita bagian ketiga ini adalah budidaya kelor sesuai dengan SOP PT MOI, Moringa Organik Indonesia. Saya akan cerita sedikit bahwa pada tanggal 27, 28, 29 Februari dan tanggal 1 Maret 2020 yang lalu, saya mengikuti pelatihan tentang kelor di Puri Kelorina milik PT Moringa Organik Indonesia di Blora. Saya beruntung karena dilatih langsung oleh seorang pakar kelor kaliber internasional, yaitu Bapak Dudi Krisnadi. Topik budidaya kelor ini kita akan mulai dengan penyiapan lahan, perbanyakan tanaman, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Pada penyiapan lahan kita harus mulai dengan pemilihan lahan, penggemburan, pembuatan bedengan, dan pemupukan awal. Kelor tumbuh dengan baik pada iklim tropis atau subtropis pada ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, sebaiknya sekitar 300 meter di atas permukaan laut, suhu 25 sampai 35 derajat Celcius, curah hujan antara 250 sampai 2000 mm per tahun. Irigasi diperlukan bila curah hujan kurang dari 800 mm per tahun. Tipe tanah berpasir atau lempung berpasir dan pH antara 5 sampai 9. Pilih lahan dengan tanah yang berpengairan baik. Hindari tanah liat yang menjadi lengket ketika basah dan sangat keras ketika kering. Usahakan pilih tanah yang tidak terdapat banyak rayap dan harus berada di daerah terbuka yang menerima sinar matahari penuh. Kalau pertama kali membuka lahan, sebaiknya lahan dibajak, tanahnya dibalik, dibiarkan terkena matahari selama 5 hari, setelah itu ditaburkan pupuk kompos. Kalau memungkinkan, hari ketiga ditaburkan mikroba trichoderma, terus dibalik lagi tanahnya, tunggu 3 hari lagi, balik lagi, baru ditanami. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, mikroba-mikroba patogen bisa mati. Areal tanam harus dilindungi dari hewan berkeliaran bebas atau dengan pagar alami atau buatan yang memadai. Setelah lahan disiapkan, kita masuk ke perbanyakan tanaman. Tanaman bisa kita perbanyak melalui stek dan melalui biji. Perbanyakan tanaman dengan stek itu dilakukan dengan stek batang yang panjangnya antara 0,5 sampai 1,5 meter disesuaikan dengan kebutuhan, dan yang sudah berdiameter antara 4 sampai 5 cm. Siapkan lubang tanam sedalam 10 sampai 15 cm dan hindari melakukan penancapan langsung yang akan dapat merusak bagian kulit ujung batang sehingga mengganggu tempat pertumbuhan perakaran. Sayangnya, perbanyakan tanaman melalui stek batang ini tidak akan memiliki sistem perakaran yang mendalam dan akan lebih sensitif terhadap angin dan kekeringan. Stek batang juga lebih sensitif terhadap serangan rayap. Perbanyakan dengan biji. Tanaman kelor yang diperbanyak melalui biji itu mempunyai pertumbuhan yang sangat lamban pada tahap awal karena pertumbuhan lebih pada pengembangan akar, sehingga tanaman sangat rentan terhadap persaingan dengan gulma. Tanaman perlu disiangi dengan teratur. Namun setelah akar tumbuh dengan baik, tanaman menjadi lebih kokoh, tumbuh dengan cepat. Untuk budidaya komersial, sebaiknya menggunakan perbanyakan tanaman kelor dengan biji. Perlu juga dilakukan beberapa perlakuan untuk dapat mempercepat pertumbuhan kelor yang ditanam dengan biji ini. Sekarang mari kita lihat kiat-kiat pembibitan benih atau biji sampai ditanam di lahan perkebunan. Ini saya dapatkan dari PT Moringa Organik Indonesia di Puri Kelorina ketika saya mengikuti pelatihan selama 4 hari di sana. Penyemaian biji di sini dilakukan di dalam polybag. Kita siapkan media tanam berupa tanah yang kemudian kita campur dengan tanah kompos, kita aduk merata, lalu kita padatkan masuk ke dalam polybag. Tapi kalau Anda mau, tanah kompos itu bisa kita ganti dengan pupuk bioorganik label.
Pupuk bioorganik labe adalah pupuk organik yang diperkaya dengan mikroorganisme bermutu tinggi karena racikan para ahli. Sebelum dimasukkan media tanam ke dalam polybag, polybagnya kita lubangi di bagian bawahnya seperti dalam video ini. Setelah itu baru kita masukkan media tanam ke dalam polybag yang sudah dilubangi tersebut. Kemudian setelah diisi media tanam dipadatkan, ditaruh secara terbalik seperti ini. Lalu kita siapkan biji kelor. Biji kelor yang sudah matang di pohon, kita kupas satu persatu, kita rendam di dalam air selama 3 jam. Biji kelor itu sebaiknya memang dikupas karena cangkang biji kelor itu cukup keras sehingga membutuhkan energi bagi tanaman yang akan tumbuh itu untuk membuka cangkang tersebut. Setelah biji kelor yang dikupas itu direndam di dalam air selama lebih kurang 3 jam, kemudian dimasukkan seperti ini ke dalam polybag. Nah, itulah gunanya polybag tersebut kita lubangi. Setelah selesai menanam biji kelor melalui lubang di dasar polybag yang tadi kita lubangi, sekarang kita siram dengan air. Penyiraman kita lakukan pagi dan sore. Biji yang sudah tumbuh dan berumur 20 hari dalam polybag ini siap dipindahkan ke lahan. Siapkan lubang tanam, dia bisa langsung ditanam dengan polybag-polybagnya ke dalam lubang tanam tersebut. Setelah itu kita lakukan penyiraman. Teknik pembibitan dalam polybag seperti ini memberikan keuntungan yang cukup besar kepada kita karena ketika dipindah ke lubang tanam, kita tidak perlu merobek-robek polybagnya sehingga tidak merusak akar dan tidak membuat tanaman menjadi stres. Sebenarnya kita sudah masuk ke tahap penanaman, ya. Banyak pekebun kelor melakukan penanaman untuk klaster daun dan klaster biji. Penanaman klaster daun pun ada yang intensif, ada yang semi-intensif. Yang intensif itu MOI menganjurkan jarak tanam 1x1. Tapi ada juga yang menanam dengan jarak tanam 15x15 cm atau 10x20 cm. Dengan menyiapkan lorong yang cukup untuk memudahkan pemanenan. Klaster daun semi-intensif, jarak tanam dibuat renggang antara 1 meter x 1 meter. Pola ini lebih cocok untuk petani skala kecil, memberikan hasil yang cukup baik dengan pemeliharaan yang minimal. Klaster bunga dan biji. Klaster biji atau bunga dimaksudkan untuk memproduksi biji kelor, baik dijual dalam bentuk biji utuh maupun setelah diperas menjadi minyak biji kelor. Jarak tanam menggunakan pola tanam segitiga sama sisi 3x3x3 meter akan mengoptimalkan kepadatan populasi tanaman atau jarak tanam dengan 4x4 meter persegi. Selain biji, bunga kelor juga akan memberikan insya Allah manfaat yang besar untuk kesehatan kita. Sekarang kita masuk kepada tahap pemeliharaan. Dilakukan dengan membentuk pohon, drainase dan seterusnya. Pembentukan pohon pada 3 bulan pertama ketika tanaman sudah setinggi lebih dari 1 meter harus dipangkas setinggi 75 cm dari tanah.
Drainase harus dilakukan pengaturan pengairan dan aliran air sangat penting pada saat awal pertumbuhan 3 bulan pertama. Setelah itu dilakukan penyiangan, rumput dan gulma lainnya menjadi musuh utama. Bersihkan secara manual agar tidak merusak pertumbuhan akar dan tanaman muda. Setelah itu dilakukan pemberian mulsa. Pemberian mulsa ini is nice to have dalam rangka mengurangi penguapan sehingga menghemat air dan pengendalian gulma. Bisa dilakukan dengan cara lain. Pemupukan, gunakan pupuk organik, kompos, dan kotoran sapi kambing. Jangan menggunakan pupuk kimia. Pemangkasan pertama dilakukan saat tanaman berusia 3 bulan atau tingginya lebih dari 1 meter dan dilakukan terus-menerus sehingga tanaman hanya mencapai tinggi 75 cm dari permukaan tanah. Hama dan penyakit sangat jarang ada pada tanaman kelor. Masalah utama bagi kebun kelor adalah air yang berlebihan. Karena itu lakukan pengairan dengan cara yang baik. Sekarang kita masuk ke tahap panen. Pemanenan awal itu dilakukan dengan cara memangkas. Pertama kali dilakukan pada umur 3 bulan pertama ketika tanaman sudah setinggi lebih dari 1 meter. Harus dipangkas setinggi 75 cm dari tanah. Panen petik itu dilakukan secara rutin dengan cara memetik tangkai daun yang sudah ada tunas di ketiak tangkainya. Waktu panen itu dilakukan pada pagi atau sore hari, intinya jangan terlalu lama terpapar sinar matahari langsung. Interval panen petik dilakukan setiap 35 hari sekali. Mohon perhatian, maksimal 4 jam setelah panen daun kelor tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. Sebaiknya sudah masuk ke proses pengolahan. Panen biji yang dipanen harus yang sudah tua dan kering di pohon, berwarna coklat kehitaman dan ujung pulangnya sudah terbuka. Pasca panen, segera setelah panen dilakukan pengolahan daun basah. Dari pemaparan ini ada beberapa hal yang perlu kita rekomendasikan. 1. Pilih areal penanaman dengan ketinggian antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut dan mendapat sinar matahari penuh, memiliki sumber air yang dekat pada awal pertumbuhan. Tanah yang disukai kelor bersifat porus, mudah ditembus akar dan tidak tergenang. Buat guludan sesuai dengan kebutuhan dan saluran pembuangan. Rekomendasi ketiga, gunakan hanya pupuk organik baik sebagai pupuk dasar pada saat persiapan lahan maupun pemupukan pemeliharaan. Yang keempat, tanam dengan menggunakan bijinya, bukan stek batangnya. Biji berasal dari tanaman berumur lebih dari 5 tahun, matang di pohon dan kurang dari 1 tahun penyimpanan sejak panen biji. Yang kelima, lakukan tanam langsung dengan jarak 1 kali 1 meter dengan cara semai. Biji dikupas, direndam 2-3 jam, buat lubang tanam maksimal 2 cm dan tutup. Areal penanaman harus bebas dari gulma selama 4 bulan pertama. Yang ketujuh, lakukan pemangkasan pada umur tanam 3 bulan dengan ketinggian 75 cm dari tanah. Yang kedelapan, lakukan pemanenan dengan mengambil gagang daun yang sudah ada mata tunasnya. Maksimal 4 jam setelah pemanenan, daun harus masuk ke proses pengolahan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua, demikian dulu video tentang kelor bagian ketiga ini. Insya Allah video-video tentang dunia perkeloran ini akan kita lanjutkan dengan bagian berikutnya. Bila ada pertanyaan, saya bisa dikontak via WA di 0877 7393 8413. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.